yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, yaitu tentang etika dan moralitas. Bareng aku Hiza yang akan memoderatory yaitu podcast hari ini, dan bareng 4 teman aku yang akan ikut membahas diskusi tentang materi ini. Halo guys. Halo. Oke, boleh banget nih kenalin satu-satu nama kalian kepada teman-teman semua yang nonton podcast hari ini. Halo teman-teman, kenalkan aku Cesra. Halo teman-teman, perkenalkan gue Niko. Halo semuanya, gue Des. Halo Sobat Filotalk, kenalin aku Bunga. Oke, langsung aja nih ya kita mulai topiknya hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa sih bedanya etika dan moralitas? Oke, aku izin jawab dulu nih ya. Kalau menurut aku itu, etika itu gimana perilaku baik buruknya seseorang gitu. Sementara kalau moralitas itu gimana seseorang mengimplementasikan pedoman atau prinsip hidup mereka gitu. Oke, sebenarnya setuju banget nih kalau misalnya kita bicara tentang etika sama moralitas. Karena etika moralitas itu sebenarnya bersifat relatif. Ini sesuai dengan apa yang dibilang sama Immanuel Kant. Immanuel Kant itu pernah bilang kalau misal etika sama moralitas itu sepenuhnya dipengaruhi oleh akal. Tanpa kita berada pada lingkungan keluarga yang bagaimana, kita itu tetap berada pada etika moralitas yang nantinya mampu untuk mengambil keputusan kita di masa depan gitu. Bener banget. Tapi menurut gua salah satu contohnya yaitu ada pada budaya mengantri. Sudah banyak orang yang melakukan budaya mengantri karena itu sudah dianggap sebagai kewajibannya. Tapi sebagian kecil orang masih ada yang budaya mengantri itu dianggap hal sepele, jadi tidak dilaksanakan. Iya benar banget. Jadi menurut aku moral itu bisa berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kalau yang dulu dianggap normal atau benar belum tentu sekarang dianggap normal. Jadi tuh menurut aku moral itu tuh sifatnya dinamis dan fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Oke. Jadi bisa disimpulkan menurut kalian itu etika itu lebih ke konsep atau prinsip tentang benar salah. Sedangkan moralitas adalah implementasi dalam tindakan tersebut. Nah, moralitas sendiri terbentuk oleh keluarga, pendidikan, teman, dan budaya yang sifatnya itu bisa berubah seiring waktu dan konteks. Lanjut ya, menurut kalian kenapa sih etika itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, ini mulai dari gue dulu ya. Sebenarnya tadi sesuai yang dibilang Kant itu, kalau misalnya etika sama moralitas itu berpengaruh ke tindakan kita. Tapi Nietzsche itu pernah memperkenalkan satu konsep namanya Übermensch. Übermensch itu jadi manusia itu bisa memilih dia itu mau jadi mentalnya itu mental Tuhan atau mentalnya itu mental budak, karena dari pilihan itu berpengaruh ke kehidupan manusia ke depannya gitu. Ya benar banget, bahkan di kampus itu etika itu benar-benar penting banget buat kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi itu kejujuran di akademi. Sekarang tuh banyak banget plagiat dan menurutku itu bukan cuma masalah aturan aja, tapi juga melanggar etika kita sebagai seorang mahasiswa. Betul. Pada era digital sekarang ini banyak orang-orang yang berkomen-komen pada konten internet itu yang tidak benar, yang membuat mereka terlihat etika dia itu buruk. Dan apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu pada film, musik, dan juga konten-konten itu bisa mencerminkan dan membuat diri mereka itu terlihat baik atau terlihat buruk pada etikanya itu. Betul banget, aku setuju banget sama pendapat teman-teman semua. Selain itu tuh menurut aku etika dan moralitas ini tuh ngaruh banget ke reputasi seseorang gitu. Jadi contohnya nih, kadang tuh orang terutama kita mahasiswa gitu tuh punya pengetahuan yang tinggi dan benar-benar pintar banget, tapi etika dan moralnya itu bisa dibilang buruk. Kadang tuh malah bikin orang lain tuh ngerasa dirugiin atau bahkan itu bisa ngerugiin diri sendiri. Sementara
beberapa kasus kalau kita temuin kayak orang yang pendidikan dan moral dan etikanya itu tuh seimbang, itu tuh malah bikin orang lain tuh senang sama dia dan itu menguntungkan diri mereka sendiri dan orang lain gitu. Oke, jadi menurut teman-teman hal kayak gini tuh nunjukin kalau misalkan etika itu bukan sesuatu yang abstrak tapi nyata banget di kehidupan kita. Nah ini dia nih topik yang paling menarik. Kalian mungkin sering banget dengar antara adab dan ilmu. Nah menurut kalian tanggapannya kayak gimana nih? Karena ada argumen yang menyatakan bahwa adab itu harus menjadi prioritas bahkan sebelum kita mengejar ilmu. Aku setuju banget sama argumen tersebut karena tanpa adab yang baik, mau ilmu itu setinggi apapun, ilmu itu nggak bakal kelihatan. Jadi kayak misalnya kalau ada seseorang nih yang pintar banget akademik, tapi dia nggak punya adab, jadi dia tuh seperti kelihatan orang yang nggak punya ilmu gitu. Kalau menurut gue sih ilmu dan adab itu saling berhubungan ya. Sama halnya seperti contohnya kayak ilmu tanpa adab sama halnya api tanpa kayu bakar. Sedangkan adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Maksudnya itu jika kita ilmu tanpa adab kita akan tersesat. Sedangkan adab tanpa ilmu kita tidak tahu akan arah tujuan kita. Maka jadi kita harus lakukan adab dan ilmu itu agar kita tahu arah tujuan dan agar kita tidak tersesat. Oke, kalau dari gue sih ya setuju sih sebagai mahasiswa karena gue pernah dengar satu kutipan dari Confucius yang bilang kalau misalnya ilmu itu merupakan satu hal yang bersifat sekunder. Jadi yang didahulukan itu adab. Nah, terus ada satu cerita yang namanya itu ada seorang namanya Gavrilo Princip. Gavrilo Princip ini seorang yang terpelajar. Dia itu memikirkan bahwa butuh satu aksi heroik di mana untuk menyatukan Austria sama Hungaria. Tapi caranya itu cara yang gak baik sebenarnya karena dia menembak seorang raja yang bernama Franz Ferdinand yang dia itu lagi lewat di depan toko roti kemudian ditembak. Tujuannya itu dia menyatukan, padahal konsekuensinya itu jadi konsekuensi yang terbesar, yaitu Perang Dunia Pertama. Nah ini tuh membuktikan kalau misalnya adab itu lebih didahulukan karena kalau misalnya nggak punya adab ya tadi konsekuensi yang harus ditimbulkan itu besar, kemudian kerugiannya itu juga besar, bukan jadi yang bermanfaat nantinya ilmunya itu gitu. Oke, kalau menurut aku itu adab sama ilmu tuh harus berjalan tuh beriringan gitu karena sebagai kita nih mahasiswa, contohnya itu paling dekat kan di kita ya, banyak mahasiswa tuh yang akademiknya bagus banget, terus kayak kalau di kelas tuh aktif banget, tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya nih kalau di lingkungan kita dia tuh adab dan moralnya tuh kayak kurang banget gitu, dan itu ngaruh ke kita, balik lagi tadi orang-orang di sekitarnya tuh mandang dia kayak gimana, dan itu tuh selain ngerugiin orang lain, dia akan ngerugiin diri dia sendiri gitu. Nah, jadi menurut aku harus jalan berbarengan biar semuanya selaras gitu. Jadi dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa adab dan ilmu itu saling melengkapi teman-teman. Jadi adab itu memberikan landasan moral dan etika supaya ilmu yang kita miliki itu nggak kosong atau disalahgunakan. Sedangkan ilmu memungkinkan kita untuk berpikir kritis, memahami dunia dan membuat keputusan yang tepat. Oke, untuk kita sebagai mahasiswa penting banget menyeimbangkan keduanya karena ilmu tanpa adab terlihat arogan, sementara adab tanpa ilmu bisa bikin kita terlihat pasif. Oke, intinya kombinasi antara adab dan ilmu yang seimbang akan membuat kita tidak cuma cerdas tapi juga beradab. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang gak kalah seru nih. Menurut kalian, gimana sih kita menentukan batas antara kebebasan pribadi dan tuntutan etika? Maksudnya, kapan pilihan seseorang masih bisa dianggap hak individu dan kapan pilihan itu mulai punya konsekuensi moral untuk orang lain? Boleh banget jadi mulai. Oke, sebenarnya kalau dari gua kayak gini, punya pendapat kayak gini. Tadi kan sesuai dibilang sama Nietzsche. Kalau misalnya ada satu konsep namanya Übermensch. Übermensch itu dia gimana manusia itu bisa menciptakan moral sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya moralitas kayak misalnya menolong orang, tapi ujung-ujungnya kalau kita ditindas ya kita nggak bisa itu disebut sebagai moralitas.
Ya contohnya kayak di kehidupan sehari-hari itu misal kayak kita dengerin musik, tapi dengerin musiknya itu kencang-kencang, apalagi malam-malam, itu kan nggak etis gitu. Nah kalau menurut gue sih kayak gitu. Ya, aku setuju banget sama Tiko. Selain itu tuh, menurut aku tuh karena konsep self-serving bias, jadi orang tuh lebih kayak mikirin dulu nih, buat dirinya tuh kayak akan seperti apa baiknya ataupun buruknya. Nah, dari self-serving bias itu yang ngebikin orang-orang kayak, oh gue dulu nih gitu kepentingannya menurut aku. Oke, aku mau nambahin dari sisi empatinya ya. Jadi, kalau seseorang bisa ngerasain dampak dari tindakannya ke orang lain, batas etika tuh jadi lebih jelas. Misal, kita posting meme lucu yang cuma menurut kita wajar, tapi teman kita tuh tersinggung. Itu berarti kebebasan kita sudah menyentuh hak orang lain. Jadi, kemampuan menempatkan diri di posisi orang lain itu juga penting banget. Kalau pendapat gue sih, kebebasan sama tanggung jawab itu harus kita jalani ya bersama. Karena apa yang kita lakukan itu akan ada tanggung jawabnya. Jadi kita harus memikirkan sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita harus memikirkan dulu apa yang akan terjadi dan dampaknya itu. Wah, menarik banget ya perspektif kalian semua. Jadi, bisa disimpulkan kebebasan pribadi itu penting, tapi dia ada batasnya ketika pilihan kita mulai berdampak pada orang lain. Nah, etika itu jadi semacam rem sosial yang bikin kebebasan kita tetap bisa dijalani tanpa merugikan orang lain. Nah, bisa dari dampak langsung, norma sosial, empati, sampai rasa tanggung jawab kita. Nah, ngomongin soal batas etika dan kebebasan ini, psikologi ternyata juga punya banyak hal menarik untuk dibahas. Misalnya, kenapa manusia kadang tetap merasa tindakannya sah meskipun berdampak buruk kepada orang lain? Atau faktor psikologis apa yang bikin seseorang lebih peka terhadap dampak pilihannya terhadap orang lain? Menurut kalian, hal psikologis apa saja sih yang mempengaruhi cara kita menilai etika dalam kehidupan sehari-hari? Boleh banget ini mulai. Oke, kalau menurut aku pernah baca yang dibilang sama Paul Berg itu pre-conventional stage, di mana seseorang tuh ngambil keputusannya itu berdasarkan gimana dirinya mereka, apa yang akan mereka dapat, jadi untung dan rugi pribadinya. Jadi kadang tuh hal itu yang bikin orang-orang tuh ngerasa perbuatan mereka, keputusan mereka tuh sah aja, padahal itu tuh bisa aja merugiin orang lain di banyak hal gitu. Kalau dari gue sih ya setuju banget sih, tadi sesuai yang dibilang tadi ada tahap namanya pre-konvensional. Nah ini contoh klasiknya itu ada di kehidupan mahasiswa, kayak misalnya kita nyontek itu mungkin menguntungkan bagi diri kita, kayak misalnya dapat nilai yang bagus, kemudian kita IPK-nya juga paling tinggi gitu di kelas, tapi tadi merugikan orang lain yang udah belajar mati-matian, kemudian nantinya ngerasa kayak nggak adil aja, oh orang lain bisa dapat nilai baik padahal nggak belajar gitu. Lalu conventional stage itu di mana kita melakukan sesuatu itu akan aturan dan norma sosial. Contohnya itu pada kerja kelompok. Orang mengerjakan tugas sebelum deadline itu karena terlihat tidak malas di mata orang lain, bukan akan dirinya sendiri itu, bukan akan tanggung jawab dirinya sendiri itu. Lalu ada post conventional stage. Itu tuh orang mulai mikir prinsip moral yang secara universal. Contohnya, mahasiswa yang menolak menyontek, padahal teman-temannya itu nyontek semua, karena mahasiswa ini lebih percaya kalau kejujuran itu lebih penting daripada nilai hasil ujiannya. Nah, di sini tuh dia udah mikirin nih dampak pilihannya ke orang lain dan nilai moral yang lebih luas. Oke, jadi dari perspektif Kohlberg, batas antara kebebasan pribadi dan etika itu tergantung tahap perkembangan moral seseorang. Semakin tinggi tahapnya, semakin peka orang terhadap dampak tindakannya. Psikologi membantu kita mengerti kenapa orang kadang merasa sah melakukan sesuatu, padahal sebenarnya itu merugikan orang lain. Nah, kalau gitu, kita bisa lanjut bahas strategi psikologis atau cara melatih kesadaran etika supaya kita lebih peka sama dampak pilihan kita di kehidupan sehari-hari, misalnya di kampus atau media sosial. Kalau gue sih yang seperti yang tadi gue bilang ya, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pikir
lebih pikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita timbulkan, seperti itu. Mungkin maksudnya refleksi diri gitu ya. Ya, betul. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita lihat dari sisi empati ya. Sisi empati itu misal kita tadi sudah yang bilang dulu tadi, kalau misalnya kita harus refleksi diri, kayak misalnya kita ada kerja kelompok nih, kita harus punya kontribusi. Dengan alasannya itu kita mikirin orang lain biar gimana dia itu nggak capek ngambil kerjaan semuanya gitu. Nah, kayak gitu mungkin kalau dari gua. Iya. Betul banget, tapi selain itu tuh ada yang biasa diterapin sama kita tuh bisa banget diterapin yang aktif di media sosial itu ada mental simulation, di mana setiap kita post tuh kita pikirin ini tuh orang-orang akan bereaksi seperti apa gitu. Nah, selain itu tak, menurut aku penting banget kalau kita belajar dari lingkungan sekitar dan role model kita. Kalau lingkungan sekitar kita itu menghargai etika dan dan peduli dampak dari tindakannya masing-masing, kita kan jadi terbawa dengan lingkungan tersebut. Nah, efek social learning ini tuh kadang lebih kuat daripada teori-teori yang cuma kita baca. Setuju banget. Kesimpulannya, ada beberapa strategi praktis buat melatih kesadaran etika nih. Mulai dari refleksi diri, belajar dari lingkungan, latihan empati, dan mental simulation kita sebelum bertindak. Strategi-strategi ini bisa banget nih diterapin di kehidupan kampus, kerja kelompok, maupun media sosial. Wah, gimana nih teman-teman? Diskusi kita tadi seru banget kan? Dan penuh insight banget. Dari mulai perbedaan etika dan moral, sampai adat dan ilmu, udah kita bahas bareng-bareng nih. Semoga dari sesi podcast kita kali ini, teman-teman yang menonton dapat menambah wawasan dan dapat menyeimbangkan antara adat dan ilmu. Nah, dari teman-teman sendiri, ada nggak nih tambahan sebelum kita tutup sesi ini? Ya kalau dari gue ya ada satu konsep menarik nih tentang moralitas. Kan tadi moralitas itu bersifat relatif ya. Ini ada satu konsep pertanyaan nih, the trolley problem itu. Jadi ada satu kereta nih, lu kondisinya itu di dekat tuas. Jadi ada dua percabangan rel, lu milih buat mindahin apa enggak. Kalau misalnya lu mindahin, lu bakal nabrak satu orang. Tapi kalau misalnya lu nggak mindahin, lu bakal nabrak 5 orang gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Aduh, kalau menurut gue sih mindahin ya. Oke. Kalau menurut lu Ija gimana? Oke, menurut aku sih pindahin juga sih. Mindahin. Kalau menurut lu Bunga gimana? Menurut aku pindahin juga sih. Kalau lu Zeta gimana nih? Kalau menurut gue mungkin agak beda, tapi menurut gue nggak dipindahin. Oke. Kalau menurut teman-teman nih gimana nih jawabannya? Apa dipindahin atau